Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak dipungkiri lagi bahwa clothing line menjadi salah satu bidang bisnis atau pilihan pertama bagi para wirausahawan yang ingin memulai bisnis kecil mereka. Permintaan yang semakin tinggi dari tahun ke tahun serta kebutuhan pokok menjadi faktor utama dalam semakin besarnya peluang di bidang bisnis ini, terlebih lagi bagi para kaum muda. Kaum muda zaman sekarang menilai bahwa pakaian tidak hanya sebagai kebutuhan pokok saja, tetapi sebagai gaya hidup. Mereka ingin menunjukkan pesona dan daya tarik diri mereka masing-masing melalui pakaian yang mereka pakai sehari-hari. Dengan mempertimbangkan faktor tersebut, kami berinisiatif untuk membuat bisnis melalui proposal atau bisnis plan yang kami sajikan. Bersama saya Muhammad Bagus Hamanika Putra beserta rekan-rekan saya, kami akan menyampaikan segala hal tentang bisnis plan kami. Simak ulasannya berikut ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang, visi misi, dan konsep usaha kami. Industri pakaian adalah salah satu sektor bisnis yang paling menjanjikan dan menguntungkan. Permintaan akan pakaian terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi, perubahan tren fashion, dan peningkatan pendapatan di berbagai negara. Pakaian tidak hanya berfungsi sebagai kebutuhan pokok saja, tetapi juga menjadi cerminan dari gaya hidup dan ekspresi diri seseorang. Dalam konsep ini, kami ingin memperkenalkan proposal bisnis kami untuk mendirikan sebuah clothing line yang akan dipasarkan khusus kepada anak-anak muda yang merupakan kelompok konsumen yang penting dan berpengaruh dalam industri pakaian. Mereka memiliki preferensi gaya yang unik, sensitif terhadap tren terkini, dan berperan sebagai pelopor dalam mengadopsi dan mempopulerkan gaya baru. Seiring dengan perkembangan teknologi dan konektivitas yang semakin kuat, anak-anak muda memiliki akses yang lebih mudah dan cepat terhadap informasi tentang fashion melalui media sosial, situs web, dan aplikasi. Mereka seringkali terinspirasi oleh selebriti, influencer, dan komunitas online yang berbagi minat dalam fashion. Oleh karena itu, ada peluang besar bagi kami untuk menciptakan sebuah clothing line yang mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan anak-anak muda dalam hal gaya dan kualitas. Selain itu, pertumbuhan populasi anak muda juga menjadi faktor penting dalam pertumbuhan industri pakaian. Data menunjukkan bahwa jumlah anak-anak muda yang berusia antara 17 hingga 25 tahun diperkirakan akan terus meningkat di berbagai negara. Hal ini menciptakan pasar yang luas dan berpotensi menguntungkan untuk produk pakaian yang ditujukan kepada mereka. Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, inovasi menjadi kunci kesuksesan. Kami bertekad untuk membedakan clothing line kami dengan menawarkan produk-produk yang unik, modis, dan berkualitas tinggi. Kami akan bekerja sama dan juga berguru dengan desainer di bidang fashion berbakat yang dapat menciptakan desain yang menarik dan sesuai dengan selera anak-anak muda masa kini. Selain itu, kami juga akan berfokus pada penggunaan bahan-bahan berkualitas yang nyaman, tahan lama, dan pastinya ramah lingkungan. Dengan dirintisnya sebuah usaha yang bernama Alzam yang bergerak di bidang industri pakaian dapat membantu dan memberikan kepuasan tidak hanya untuk pihak kami, namun khususnya juga untuk para konsumen produk kami. Dan untuk mewujudkan hal itu, tentunya kami melakukan berbagai strategi dan diferensiasi demi menciptakan ciri khas yang dapat menarik minat para konsumen. Selanjutnya adalah visi dan misi perusahaan kami. Untuk visi, menjadi merek pakaian terkemuka yang menginspirasi dan mewakili anak-anak muda dengan produk-produk inovatif, trendy, dan berkualitas tinggi, dengan maksud untuk menemukan kepuasan dan kebahagiaan yang mereka cari. Untuk misi,
Yang pertama, menarik minat konsumen dengan terus-menerus memberikan inovasi terhadap produk. Yang kedua, senantiasa memberikan kualitas terbaik dari produk yang disajikan. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang nyaman kepada konsumen. Yang keempat, berusaha untuk selalu mendapatkan timbal balik yang baik dari konsumen. Dan yang kelima, mengikuti tren fashion untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen. Selanjutnya, tujuan dan manfaat. Yang pertama, mengasah kemampuan mahasiswa dalam berwirausaha secara baik dan benar. Yang kedua, membuat mahasiswa berkreasi dan berinovasi terhadap suatu produk wirausaha. Yang ketiga, untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kewirausahaan. Yang keempat, memberikan jam terbang kepada mahasiswa di bidang kewirausahaan. Yang kelima, menambah pengetahuan mahasiswa tentang wirausaha. Yang keenam, memberikan peluang kepada mahasiswa untuk mempraktikkan konsep bisnisnya. Yang ketujuh, memperluas relasi industri. Dan yang kedelapan, memperoleh masukan dan umpan balik. Untuk data perusahaan, nama perusahaan kami bernama Alzam. Yang kedua, bidang usaha kami di clothing line. Yang ketiga, jenis produk kami adalah ada kaos, hoodie, kemeja, jaket, jeans, dan aksesoris. Untuk alamat perusahaan kami di Jalan Trans Studio nomor 275, Cibangkong, Kecamatan Batu Tunggal, Kota Bandung, Jawa Barat. Untuk nomor telepon 021 716617. Alamat email kami alzlamcloth@gmail.com. Untuk data pemilik yang pertama, atas nama Amanda Siva Saifullah, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Bandung 28 Desember 2002, alamat Jalan Majalaya, Cicalengka, Tangsi Mekar, Paseh, Badung. Nomor telepon 0812 1407 9496. Alamat email aman.sv28@gmail.com. Peran dalam perusahaan, Amanda sebagai owner. Untuk data yang kedua, data pemilik kedua bernama Muhammad Bagus Ramandika Putra, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Sumedang 16 Januari 2003, alamat Jalan Angkrek Ling, Marga Jaya, RT 3 RW 18, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang. Untuk nomor telepon 0823 2045 9192. Alamat email mbagusramandika@gmail.com. Peran dalam perusahaan sebagai owner. Data pemilik yang ketiga atas nama Muhammad Kafan Al-Kafi, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Lamongan 6 Oktober 2003, alamat Jalan Raya Lamongan, Babat, Sukaanyar, Turi, Kabupaten Lamongan. Untuk nomor telepon 081 391 742 865. Untuk email mkafanaalkafi737@gmail.com. Peran dalam perusahaan sebagai owner. Untuk data pemilik yang keempat atas nama Muhammad Royani, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Tasikmalaya 16 Juni 2002, alamat Kelurahan Sirangali, Desa Kalangpagenep, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Untuk nomor telepon 0812 2383 8718. Email royani.almuzaki@gmail.com. Peran dalam perusahaan sebagai owner. Untuk selanjutnya adalah konsep usaha. Alzam adalah suatu usaha yang bergerak di industri pakaian yang disajikan dengan model-model yang bervariasi yang dapat menarik minat dari konsumen, terutama di kalangan muda. Karena dari kalangan inilah banyak kebutuhan dan keinginan daripada produk pakaian yang variatif dan inovatif, ditandai dengan warna dan corak-corak yang menampilkan dan mewakili anak muda yang ingin selalu tampil stylish di publik dan juga tentunya nyaman untuk dipakai karena menggunakan bahan-bahan yang terjamin kualitasnya. Store kami juga mudah untuk ditemukan karena rute yang strategis dan akses menuju ke sana juga mudah. Di dalam store kami sudah tertata sangat rapi berupa produk-produk yang kami sajikan.
demi menciptakan suasana nyaman bagi pelanggan ketika berkunjung kepada store kami. Kami juga menyediakan customer caring agar para pelanggan tidak ragu dalam membeli produk dan juga supaya kami dapat mengetahui kebutuhan dan keinginan pelanggan. Selain offline store, kami juga menyediakan pelayanan online bagi pelanggan yang tidak bisa datang langsung, tentunya dengan pelayanan yang sama baiknya, dan terdapat sosial media kami yang berfungsi menyediakan informasi lebih terhadap pelanggan agar lebih mengenal produk kami. Kami juga hadir di Shopee, Lazada, TikTok Shop, Instagram Shop, dan lain-lain. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Baik, kita beranjak ke pembahasan selanjutnya, yaitu aspek pasar dan pasar. Aspek pasar. Yang pertama, terdapat gambaran umum pasar dan sasaran. Usaha ini dimulai dengan menyewa tempat seperti ruko, yang berfungsi sebagai tempat produksi, gudang, dan juga store yang mempertimbangkan lokasi yang strategis dan akses jalan yang mudah dan tak lupa dengan harga sewa yang bersahabat. Jika dengan berkembangnya waktu, usaha ini lancar dan terus-menerus menghasilkan profit menjanjikan, maka akan dibangun beberapa cabang untuk melebarkan sayap pemasaran. Selanjutnya, jenis produk yang dipasarkan. Produk yang dipasarkan yaitu berupa pakaian-pakaian dengan model dan corak yang variatif, yang dapat menarik pelanggan dan juga bahan yang nyaman untuk digunakan. Dan yang pasti, semuanya berkualitas. Selanjutnya, target pasar. Anak-anak muda usia 17-25 tahun menjadi target pasar dari usaha kami, karena produk kami sangat mewakili para kaula muda yang ingin tampil stylish. Selanjutnya, pesaing. Brand-brand yang sudah terlebih dahulu ada dan yang sudah mapan tentunya bakal menjadi kompetitor utama, dikarenakan brand mereka sudah banyak dan sudah lama terkenal oleh banyak orang. Dan juga para pendatang baru yang potensial seperti seorang public figure yang ingin mendirikan bisnis di bidang yang sama, biasanya pertumbuhan bisnisnya berkembang pesat karena dibantu dengan popularitas orang tersebut. Merek-merek lokal juga berpotensi menjadi pesaing dikarenakan mereka sudah tahu dan fokus kepada nilai berkelanjutan dan mungkin sudah akrab dengan preferensi lokal sehingga dapat menunjukkan keunikan mereka yang berujung dengan minat para pelanggan. Kemudian, sasaran pembeli. Para kalangan anak muda yang ingin tampil modis dan stylish ketika bertemu dan berkumpul dengan teman-temannya dan juga bisa dikenakan ketika dipakai ke universitas. Juga para anak-anak sekolah yang ingin membuat baju-baju untuk satu kelas maupun dari berbagai organisasi lainnya. Diferensiasi. Menawarkan berbagai pilihan gaya yang sangat beragam untuk mampu menarik pelanggan dengan preferensi yang beragam. Juga dengan mengikuti tren saat ini dapat mengetahui dan melayani kebutuhan pelanggan, membangun identitas brand yang jelas dan kisah yang menarik, dapat menumbuhkan ciri khas produk yang disukai pelanggan. Pengusaha juga dapat mengembangkan serta menyampaikan pesan dari brand yang unik, sehingga dapat menyusun strategi pemasaran yang pas dan menciptakan pengalaman belanja yang berbeda dengan yang lain. Selanjutnya, strategi STP, Segmentation, Targeting, dan Positioning. Yang pertama, Segmentation. A. Demografis. Segmentasi ini dilakukan dengan membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok variabel demografis seperti usia, jenis kelamin, profesi, dan lain-lain. Yang pertama, umur. Produk kami ditargetkan untuk kalangan remaja usia 17-25 tahun. Untuk jenis kelamin, produk ditujukan serta bisa digunakan untuk semua jenis kelamin. Yang ketiga, profesi. Para anak sekolah seusia anak SMA dan para mahasiswa menjadi target utama dari pasar kami. Lalu ada segmentasi demografik multivariasi. Produk kami ini diarahkan pada segmentasi umur, jenis kelamin, dan profesi, sehingga dapat diterima secara efektif kepada pelanggan, serta memberikan kepuasan kepada pelanggan. Selanjutnya ada targeting. Setelah melakukan tahap memetakan pasar, selanjutnya masuk ke dalam tahap targeting, yaitu melakukan bidikan terhadap konsumen mana saja yang akan dijadikan target pasar. Setiap perusahaan pasti mempunyai target pasarnya masing-masing.
Adapun target pasar kami adalah para anak muda usia 17-25 tahun. Dikarenakan produk kami yang menampilkan inovasi dan kreativitas dengan bahan yang berkualitas, ditambah kami selalu mengikuti tren terbaru yang sangat sekali mencerminkan jiwa anak muda yang kebanyakan selalu ingin tampil trendy. Selanjutnya, positioning. Produk kami ditempatkan sebagai produk penuh kreasi dan inovasi dan selalu trendy. Sangat cocok bagi kaum remaja yang selalu ingin memiliki inovasi terhadap apa yang ingin mereka kerjakan sehari-hari. Tak lupa pula dengan bahan yang nyaman dan berkualitas tinggi, namun dibarengi dengan rentang harga yang bersahabat di kantong. Selanjutnya, aspek pemasaran. Yang pertama, terdapat promosi. Ada berbagai kegiatan promosi yang kami akan lakukan, terutama pada tahap-tahap awal menjalankan usaha. Kami akan fokus ke tahap branding terlebih dahulu, agar masyarakat bisa mengetahui keberadaan kita sebagai suatu merek dengan memanfaatkan dan memaksimalkan sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, dan juga dengan cara tradisional, yaitu dengan mulut ke mulut. Tak lupa kami memberikan promo berupa potongan harga dan juga bonus seperti voucher dan penawaran menarik lainnya demi mengumpulkan massa yang mana tertarik untuk membeli produk kami. Pengembangan pasar. Jika usaha pertama ini dan keuntungan terus-menerus naik, maka kami akan mencoba membuka cabang-cabang, baik itu di luar atau di dalam kota, demi melebarkan sayap dan memudahkan konsumen untuk membeli produk kami dari tempatnya masing-masing. Juga apabila terjadi penambahan minat di luar target pasar kami, maka kami akan mencoba menyesuaikannya dan memenuhi minat para pelanggan. Kemudian pengembangan produk. Seperti yang sudah dituliskan sebelumnya bahwa produk kami ini akan selalu mengikuti tren agar mengimbangi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Oleh sebab itu, kami akan mengeluarkan produk yang sesuai dengan tren yang terjadi kala itu. Seperti contoh ketika event-event hari raya di dunia seperti kemerdekaan negara, bulan suci Ramadan, hari raya Idul Fitri, hari Natal, tahun baru, dan masih banyak lagi yang berkesan limited edition. Langkah-langkah promosi, kami akan memberikan promo berupa potongan harga dan juga bonus seperti voucher dan penawaran menarik lainnya. Kemudian terdapat analisis SWOT. Analisis SWOT adalah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk bisnis atau bahkan proyek tertentu. Meskipun banyak digunakan oleh organisasi dari bisnis kecil dan nirlaba hingga perusahaan besar, analisis SWOT juga dapat digunakan untuk tujuan pribadi dan profesional. Meskipun sederhana, analisis SWOT adalah alat yang mampu untuk membantu Anda mengidentifikasi peluang kompetitif untuk peningkatan. Dengan cara ini, Anda dapat bekerja untuk meningkatkan tim dan bisnis sambil tetap berada di depan tren pasar. Sederhananya, SWOT adalah singkatan dari strength, weakness, opportunities, dan threats. Masing-masing faktor ini penting untuk diperiksa agar dapat merencanakan pertumbuhan organisasi dengan baik. Disitulah analisis dibutuhkan. Adapun analisis SWOT dari usaha kami adalah sebagai berikut. Yang pertama, strength atau kekuatan. Ada desain kreatif, mempunyai tim desain yang kreatif dan berbakat untuk menciptakan pakaian yang menarik dan sesuai dengan tren terkini. Selanjutnya, bahan yang berkualitas. Tampilan corak saja belum cukup untuk menciptakan pakaian yang sempurna. Oleh karena itu, kami menggunakan bahan yang nyaman dipakai dan sangat berkualitas. Selanjutnya, harga yang bersahabat. Dengan menggunakan produk yang berkualitas, kami juga menghadirkan harga yang pas. Selanjutnya, segmentasi pasar yang jelas. Memiliki pengetahuan baik tentang pasar target remaja 17-25 tahun dan dapat menyesuaikan produk dengan preferensi dan gaya mereka. Kemudian ada weakness atau kelemahan. Kesadaran merek yang terbatas. Masih dalam tahap awal pengembangan merek, sehingga kesadaran merek di kalangan remaja mungkin masih terbatas. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Terbatasnya sumber daya keuangan dan manusia untuk memperluas operasional, pemasaran, dan distribusi. Persaingan yang ketat. Industri pakaian sangat kompetitif dengan banyak pesaing yang sudah mapan dan merek terkenal, yang dapat menjadi tantangan dalam memperoleh pangsa pasar.
Yang ketiga, opportunities atau peluang. Tren konsumsi pakaian yang meningkat. Permintaan akan pakaian di kalangan remaja terus tumbuh dan dengan penekanan pada mode dan penampilan, terdapat peluang untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar. Yang kedua, pengaruh media sosial. Remaja aktif di media sosial, sehingga terdapat peluang untuk memanfaatkan platform tersebut untuk meningkatkan visibilitas merek, berinteraksi dengan pelanggan, dan meningkatkan penjualan. Yang terakhir ada threats atau ancaman. Persaingan yang ketat. Persaingan dari merek pakaian yang lain yang sudah mapan dapat menjadi ancaman karena mereka memiliki basis pelanggan yang kuat dan reputasi yang terbangun. Selanjutnya, perubahan tren mode yang tak terduga. Tren mode cepat berubah, dan jika perusahaan tidak dapat mengikuti atau memprediksi tren baru, dapat kehilangan daya tarik di pasar. Yang terakhir, ketidakpastian ekonomi. Ketidakpastian ekonomi atau ketidakstabilan ekonomi dapat berdampak negatif pada keputusan pembelian remaja yang dapat mengurangi permintaan pakaian. Selanjutnya, terdapat analisa 4P. Strategi pemasaran 4P merupakan marketing mix atau bauran pemasaran. 4P merupakan singkatan dari produk, price, place, dan promotion. Dilansir dari buku Flexible Marketing, karya Freddy Ranguti, menurut Philip Kotler, strategi pemasaran 4P adalah kumpulan alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran sesuai target pasar yang telah ditetapkan. Adapun analisa 4P dari produk kami sebagai berikut. Yang pertama, produk. Ozlem merupakan brand clothing line yang menampilkan berbagai variasi dan kreasi dari pakaian yang sangat cocok untuk para kalangan remaja usia 17-25 tahun. Tampilannya yang selalu mengikuti tren dan stylish, sangat sesuai dengan para remaja yang tak mau tertinggal perkembangan tren dan yang ingin selalu tampil dengan menunjukkan persona diri mereka masing-masing. Bahan yang digunakan juga nyaman dan berkualitas, disertai dengan harga yang bersahabat. Selanjutnya, price atau harga jual. Harga jual produk kami berada di sekitar rentang 322.500 sampai dengan 613.750. Selanjutnya, promosi. Promosi akan dilakukan dengan beragam cara seperti memberikan promo berupa potongan harga dan voucher. Kami akan melakukan branding secara maksimal supaya banyak masyarakat mengetahui keberadaan kami dengan berbagai metode, antara lain mulut ke mulut, dan yang paling utama adalah memaksimalkan sosial media seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan lain-lain. Yang terakhir, place atau sistem pemasaran dan distribusi. Kami memiliki store yang sangat strategis dari segi penempatannya dan juga memiliki akses jalan yang mudah untuk dikunjungi. Poin yang terakhir dari bab 2 ini ialah distribusi. Store kami ditempatkan di wilayah strategis yang dapat dengan mudah dilihat dan ditentukan dengan berbagai aktivitas rakyat yang ramai. Maka dari itu kami akan coba memanfaatkannya dengan memasang banner-banner dengan visual yang unik untuk menarik pelanggan ke store kami. Kami juga menyediakan online store bagi pelanggan yang tak bisa datang langsung dan ingin membeli sistem yang lebih mudah. Namun pelayanan yang diberikan sama baiknya juga dengan waktu pengiriman yang tidak begitu lama, disertai ongkos kirim yang hemat. Mungkin demikian saja penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya sendiri. Ozlem menghadirkan pakaian ala street style yang lebih trendy, mewah, dan berani. Setiap produk Ozlem dirancang untuk individu yang ingin mengekspresikan diri melalui pakaian yang mereka kenakan. Ozlem sendiri berangkat dari bahasa Itali, yakni allegria yang berarti kepuasan atau kebahagiaan. Kemudian Z menunjukkan pada kita sebagai generasi Z, dan glam dari kata glamour yang merujuk pada pesona mewah dan elegan. Produk Ozlem yang kami buat sebagai generasi Z untuk generasi Z dan generasi selanjutnya diharapkan bisa memberikan kebahagiaan dan kepuasan tersendiri bagi mereka. Ozlem sendiri menawarkan beberapa jenis produk gaya street style seperti kaos, kemeja, jaket jeans, hoodie, dan aksesoris lainnya yang tentunya didesain lebih inovatif dan berani sehingga didapatkan gaya streetwear yang lebih segar
dan unik. Ozlem juga memberikan ruang lebih luas bagi mereka para konsumen untuk mengekspresikan diri melalui desain yang dapat dipesan secara custom sesuai dengan permintaan mereka. Selain mengutamakan nilai estetika, produk Ozlem juga tentunya mengutamakan nilai kenyamanan dan ketahanan produk, sehingga produk Ozlem dapat digunakan dalam aktivitas gaya hidup yang aktif. Produk Ozlem tentunya dibuat oleh tangan-tangan terpercaya yang mampu menciptakan produk Ozlem dengan baik, sehingga apa yang diharapkan bisa terwujud dengan baik. Produk Ozlem dibuat secara langsung oleh tangan desainer, sehingga beberapa produk Ozlem terbatas pada desain-desain tertentu. Hal ini menjadikan produk Ozlem menjadi produk yang limited edition. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang aspek keuangan dari bisnis Ozlem ini. Untuk yang pertama yaitu total biaya awal saat awal memproduksi, yaitu sebesar Rp84.654.000, yang mana jumlah ini didapatkan dari penjumlahan biaya bahan baku, biaya operasional, dan juga biaya penyusutan. Untuk biaya bahan baku sendiri sebesar Rp67.834.000, untuk biaya operasional sebesar Rp12.320.000, dan untuk biaya penyusutan Rp4.500.000. Maka dijumlahkan semuanya Rp84.654.000 per bulan. Lalu untuk harga pokok produksi, yang mana bisnis ini akan mengeluarkan beberapa produk. Yang pertama yaitu ada kemeja, berikutnya ada kaos, hoodie, dan juga jeans. Nah, untuk harga pokok produksi dari produk tersebut, untuk kemeja sebesar Rp336.000, untuk kaos sebesar Rp258.000, untuk harga hoodie sebesar Rp306.000, dan untuk harga jeans sebesar Rp491.000. Lalu untuk harga jual per unit dari produk tersebut, untuk kemeja sebesar Rp444.000, untuk harga kaos sebesar Rp322.000, untuk harga hoodie yaitu Rp382.000, dan untuk harga jeans sebesar Rp613.750.000. Nah, lalu berikutnya analisis kelayakan usaha. Sebelumnya, untuk total biaya produksi semuanya yaitu Rp11.560.000 per bulan. Lalu untuk total biaya pendapatan dari hasil penjualan produk tadi sebesar Rp166.920.000 per bulan. Lalu keuntungan yang didapat yaitu sebesar Rp55.360.000 per bulan. Nah, untuk analisis pertama yaitu analisis RC atau Return Cost Ratio. Jadi, analisis ini untuk mengetahui apakah bisnis ini menguntungkan atau tidak. Maka hasil analisisnya yaitu sebesar 1,49. Maka dapat dikatakan bisnis Ozlem ini menguntungkan karena rasionya itu lebih dari 1. Nilai RC-nya itu lebih dari 1. Perbandingan RNC-nya itu lebih dari 1. Lalu analisis berikutnya yaitu ROI atau Return on Investment. Untuk mengetahui berapa persen keuntungan yang didapat dari berapa persen keuntungan yang didapat dari total biaya pengeluaran saat awal produksi. Yakni hasil analisisnya itu sebesar 49,62% dari analisis ROI ini. Lalu berikutnya break even point. Nah, analisis ini untuk mengetahui berapa jumlah pieces produk yang terjual agar mencapai titik impas. Hasil dari analisisnya itu sebesar kurang lebih 299 pieces produk. Jadi ketika bisnis ini telah terjual sejumlah 299 pieces, maka akan mencapai titik impas, tetapi belum mendapatkan laba atau keuntungan. Hanya masih mencapai biaya awal produksi.
Lalu berikutnya perencanaan laba rugi. Nah, di sini kita tambahkan antara biaya tetap dan biaya variabel. Untuk biaya tetap tadi yaitu sebesar 16.820 ditambah 16.820.000 rupiah. Lalu untuk biaya variabel yakni bahan baku sejumlah 67.834.000 rupiah, maka hasilnya total modal pengeluaran yakni sebesar 84.654.000 rupiah. Nah, untuk pendapatan yang didapatkan dari hasil penjualan aneka pakaian atau aneka produk yaitu sebesar 166.920.000 rupiah. Nah, maka untuk mengetahui proyeksi laba rugi atau keuntungannya itu total pendapatan tadi yaitu sebesar 166.920 dikurangi total modal pengeluaran sebesar 84.654.000 rupiah. Maka laba bersih yang didapatkan dari bisnis ini per bulannya itu sebesar 82.266.000 rupiah. Mungkin itu pemaparan dari aspek keuangan bisnis Al-Zlam ini. Dari saya dicukupkan. Sekian dan terima kasih. Baik, untuk bab selanjutnya adalah resiko. Untuk mencegah resiko terhadap perusahaan kami menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk bisnis atau bahkan proyek tertentu. Meskipun paling banyak digunakan oleh organisasi dari bisnis kecil dan nirlaba hingga perusahaan besar. Analisis SWOT ini juga dapat digunakan untuk tujuan pribadi dan profesional. Meskipun sederhana, analisis SWOT adalah alat yang ampuh untuk membantu kita mengidentifikasi peluang kompetitif untuk peningkatan perusahaan kita. Dengan cara ini, kita dapat bekerja untuk meningkatkan tim dan bisnis sambil tetap berada di depan tren pasar. Sederhananya, SWOT adalah singkatan dari strength atau kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threats atau ancaman. Masing-masing faktor ini penting untuk diperiksa agar dapat merencanakan pertumbuhan organisasi dengan baik. Nah, disitulah analisis ini dibutuhkan. Untuk S yang pertama, strength, kekuatan pada perusahaan kami, desain kreatif. Kami mempunyai tim desain yang kreatif dan berbakat untuk menciptakan pakaian yang menarik dan sesuai dengan tren terkini. Dan yang kedua, kami memiliki bahan yang berkualitas. Tampilan corak saja belum tentu cukup ya untuk menciptakan pakaian yang sempurna. Oleh karena itu, kami menggunakan bahan yang nyaman dipakai dan sangat berkualitas. Dan untuk harga yang kami tawarkan sangat bersahabat ya. Dengan menggunakan produk yang berkualitas, kami juga menghadirkan harga yang pas. Untuk selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan. Kelemahan pada perusahaan kami, kesadaran merek yang terbatas ya, masih dalam tahap awal, masih pengembangan merek, sehingga kesadaran merek di kalangan remaja mungkin masih terbatas. Jadi masih banyak remaja yang belum kenal tentang brand kami ini. Yang kedua yaitu keterbatasan sumber daya. Terbatasnya sumber daya keuangan dan manusia untuk memperluas operasional, pemasaran, dan distribusi. Untuk yang ketiga yaitu persaingan yang ketat. Industri pakaian sangat kompetitif dengan banyak pesaing yang sudah mapan dan merek terkenal yang dapat menjadi tantangan kami dalam memperoleh pasar.
Selanjutnya yaitu opportunities atau peluang. Tren konsumsi pakaian yang meningkat, permintaan akan pakaian di kalangan remaja terus tumbuh, dan dengan penekatan pada mode dan penampilan terdapat peluang untuk mendapatkan bangsa pasar yang lebih besar. Yang kedua yaitu pengaruh media sosial. Remaja masa kini aktif di media sosial, sehingga terdapat peluang untuk memanfaatkan platform tersebut seperti Instagram, TikTok, atau bahkan YouTube sekalipun. Selanjutnya yaitu threat atau ancaman. Untuk ancaman ya terhadap perusahaan kami, mungkin persaingan yang sangat ketat. Persaingan dari merek pakaian lain yang sudah booming tentu akan sulit bagi kami untuk meningkatkan atau memasarkan produk kami. Nah, untuk gambaran tentang masa kini, resiko yang dihadapi adalah berupa ancaman terhadap kelangsungan jumlah kunjungan pelanggan. Hal ini disebabkan semakin banyaknya distro-distro maupun outlet-outlet yang menjual pakaian dengan lebih mudah dan murah, ataupun distro yang berskala internasional. Dengan ini maka lambat laun akan semakin banyak orang yang mengunjungi distro lainnya yang sudah terkenal pastinya. Sebagai upaya untuk mengantisipasi atau mencegah hal ini, maka kami selalu memberikan dan menyediakan produk yang terbaru dan tentunya sesuai dengan selera remaja masa kini atau kebutuhan masyarakat. Dengan kita mengikuti tren terkini ya, seperti fans dan lain-lain. Dengan begitu, pelanggan akan memiliki ketertarikan dan terus merasa perlu terhadap outlet atau perusahaan kami. Terima kasih.